Halo sahabat SB7 Mata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya, dan tetap menjalankan atau menerapkan prokes saat beraktivitas keluar rumah. Nah, untuk kali ini saya akan perkenalkan vitamin terbaru di apotek tempat saya bekerja, yaitu ini dia, Gene TBP dari MJS Natur. Ini berisi 200 ml ya. Ini kandungannya akan saya bacakan, yaitu ya, sahabat bisa lihat di sini. Bentar. Setiap 1 sendok makan mengandung ekstrak kurkuma Santoriza rhizoma 225 mg, kemudian kurkuma aeruginosa rhizoma 135 mg, kemudian Charcia papaya folium 135 mg, Centella asiatica herba 135 mg, kemudian Phyllanthus niruri 135 mg, dan juga ada propolis itu 50 mg, kemudian ada mel depuratum atau madu itu sebanyak 3 gram, kemudian ada juga sari kurma 4,728 gram, dan yang terakhir fruktosa 9,457 gram. Nah, kemudian kegunaannya sirup ini untuk membantu memelihara kesehatan tubuh ya, dan aturan pakainya 3 kali 1 sendok makan, artinya 3 kali sehari 1 sendok makan. Nah, ini kemasannya seperti ini sahabat, dari botol plastik ya. Berisi 200 ml ya, ini ya. Kemudian untuk harganya masih tergolong atau masih relatif murah ya, masih di bawah 50 ribuan, itu berkisar 42.000 sampai 44.000 ya. Ini. Ada juga ada brosurnya ini ya, sebentar. Kalau kurang lengkap, nah ini brosurnya saya bacakan. Ini MJS Natur Gene TBP diformulasikan dari berbagai bahan yang memberikan manfaat lengkap untuk menunjang pertumbuhan si buah hati agar menjadi generasi tinggi, besar, dan pintar. Nah, berarti kepanjangan Gene TB ini generasi tinggi, besar, dan pintar. Ini komposisi tadi sudah, kemudian penjelasannya ini, penjelasan dari kurkuma Santoriza rhizoma, yaitu temulawak ya. Temulawak itu adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temuan. Kandungan utama rimpang temulawak adalah protein, karbohidrat, dan minyak atsiri yang terdiri atas glukosida, turmerol, dan kurkumin. Manfaat rimpang tanaman ini dapat meningkatkan nafsu makan sebagai antiinflamasi atau anti radang, kemudian anti hepatotoksik atau melindungi hati, antioksidan, dan anti mikroba. Untuk kurkuma aeruginosa rhizoma itu temu ireng atau kurkuma
aeruginosa Roxb, yaitu merupakan salah satu dari sekian tanaman obat tradisional yang ada di Indonesia yang diketahui mengandung flavonoid. Nah, flavonoid ini dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba. Kandungan kurkumin yang terdapat dalam temu ireng telah dipercaya oleh masyarakat untuk menambah nafsu makan. Khasiat lain juga untuk menghilangkan racun-racun berbahaya yang bersarang di dalam tubuh, dan juga mengatasi gangguan cacingan, juga sebagai penambah darah. Cercia papaya folium, yaitu daun pepaya yang mengandung alkaloid karpain, pseudokarpain, vitamin C, vitamin E, kolin, dan karposit. Daun pepaya mengandung suatu glukosinolat yang disebut benzil isothiocyanat. Juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, kemudian tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Selain itu, daun pepaya juga mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tannin. Daun pepaya dapat dipergunakan untuk menambah nafsu makan, mengatasi cacing kremi, dan juga mengobati sakit gigi. Kemudian kandungan Centella asiatica herba, yaitu daun pegagan atau istilah lainnya atau ilmiahnya Centella asiatica, yang awalnya hanya tanaman liar tumbuh di sekitar sawah, kebun, dan pegunungan. Tetapi sekarang ia semakin tenar ya, sebagai tanaman herba, sebagai makanan otak, dan cocok sebagai bahan dasar jamu. Manfaat daun pegagan ini sebagai ramuan herbal untuk mengatasi gangguan hati dan meningkatkan daya ingat yang sudah dipraktikkan dalam pengobatan tradisional sejak lama. Kemudian daun pegagan ini juga bisa mempengaruhi kemampuan kognitif dan memori secara tidak langsung, karena tanaman ini memang memiliki efek meningkatkan kewaspadaan yang kemudian bisa meningkatkan kemampuan memori jangka pendek. Kemudian untuk yang terakhir, Phyllanthus neruri, yaitu meniran hijau, yang merupakan tanaman yang sering kita temukan di berbagai tempat. Tumbuhan dengan dedaunan kecil ini mengantongi beragam manfaat kesehatan. Daun meniran hijau dapat bertindak sebagai molekul antioksidan untuk melawan radikal bebas yang berlebih di dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan penyakit. Karena radikal bebas dapat memicu kerusakan sel dan berujung pada berbagai penyakit, artinya bisa menyebabkan banyak terjadi penyakit ya dalam tubuh kita. Jadi meniran hijau ini bermanfaat sebagai antioksidan, juga dapat memperkuat kekebalan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Nah, selain memiliki efek antioksidan, meniran hijau ini juga diyakini memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Sifat anti peradangan ini juga pada meniran hijau disebutkan untuk melawan tukak lambung, juga mampu mengurangi sekresi asam lambung, serta melindungi lambung. Banyak sih. Nah, tadi bukan yang terakhir ya, ada 1, 2, 3 lagi, yaitu propolis. Propolis ini mengandung polifenol yang bernama flavonoid. Nah, flavonoid inilah yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan antioksidan. Dan berikut ini adalah manfaat propolis berdasarkan penelitian medis, yaitu sebagai antibiotik dan antiseptik.
Propolis juga mempunyai kemampuan untuk menekan pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur. Juga dapat sebagai antiinflamasi, mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit, serta bisa meredakan inflamasi seperti peradangan pada mulut. Dapat juga sebagai obat kumur atau diminum langsung setiap hari untuk meningkatkan kekebalan imun ya, dan dijadikan sebagai perawatan secara holistik atau menyeluruh. Artinya bisa digunakan untuk semua misalnya ada penyakit itu bisa, dan juga bisa juga untuk menambah daya tahan tubuh atau imun. Kemudian madu. Nah, madu ini sudah kita kenal sejak lama ya, dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan seimbang yang baik untuk tubuh kita. Nutrisi dalam madu ini hasil analisa kimia, salah satunya adalah glukosa yang merupakan jenis gula monosakarida yang mudah diserap di dalam usus tanpa membutuhkan proses pencernaan atau pemecahan. Bahkan di dalam panatalaksanaan medis, glukosa sering langsung disuntikan ke dalam tubuh yaitu di pembuluh darah. Itu menandakan bahwa glukosa merupakan senyawa yang sudah sesuai dengan sistem yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian berbagai mineral yang ada di dalam madu yaitu vitamin A, beta karotin, vitamin B kompleks, vitamin C, kemudian fosfor, zat besi, kalsium, klorida, kalium, kemudian yodium, natrium, tembaga, dan mangan. Jadi banyak ya kandungan dalam madu itu sendiri. Selain itu juga madu juga mengandung enzim-enzim penting untuk memperlancar reaksi kimia dari berbagai metabolisme di dalam tubuh. Protein, asam organik, hormon, dan senyawa antimikroba yang berkhasiat sebagai antibiotik alami. Karena memang madu juga bisa untuk mengatasi demam ya, atau mulut kering juga bisa, sariawan. Kemudian dates atau sari kurma ya. Sari kurma ini mengandung potasium, serat, vitamin, mineral, zat besi, kalsium, magnesium, sulfur, dan juga tembaga yang bermanfaat untuk metabolisme tubuh anak ya. Potasium sendiri merupakan suatu zat utama untuk memperkuat daya ingat dan saraf pada otak manusia. Tapi masih ada banyak vitamin juga yang terkandung dalam buah asal Timur Tengah ini, yaitu sari kurma. Cocok untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan sistem saraf pada otak anak. Kandungan kalsium dan magnesium baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak ya. Nah, jadi itu sahabat penjelasan dari komposisi vitamin gen TBP ini, generasi tinggi, besar, dan pintar. Jadi lumayan lengkap ya kandungannya. Nah, untuk ibu-ibu di rumah silakan stok atau persiapkan dan berikan pada anak itu 3 kali 1 sendok makan ya sehari, 3 kali sehari. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan atau perkenalan vitamin terbaru, dan insya Allah di video berikutnya akan saya sambung lagi dengan penjelasan obat-obat yang lain. Dan untuk yang nungguin unik ya atau teka-teki dari saya, tunggu saja, pasti akan ada. Oke, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Terima kasih.